Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah Anda berhenti sejenak menatap langit? Bukan sekadar birunya di siang hari atau kilauan bintang di malam gelap, tapi lapisan tak kasat mata yang melindungi kehidupan di bumi. Bayangkan, jika setiap detik bumi ini dihantam oleh batu-batu kecil dari luar angkasa, terkena radiasi mematikan dari matahari, atau suhu bumi dibiarkan naik dan turun tanpa kendali. Apakah masih mungkin ada kehidupan seperti sekarang? Menariknya, Al-Quran sudah menyebutkan ribuan tahun lalu bahwa langit itu terjaga. Dan kini, sains modern baru mulai memahami betapa luar biasanya sistem perlindungan itu. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk memperhatikan langit, tidak hanya sebagai hiasan, tetapi sebagai sistem penjaga bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 32, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Namun mereka berpaling dari tanda-tanda itu. Ayat ini singkat, tetapi syarat makna. Kata saqfan mahfuzan, menunjuk pada atap yang terjaga, yaitu langit yang tidak runtuh, tidak bocor, dan tidak membahayakan makhluk di bumi. Menurut Imam Al-Qurtubi, maksud terjaga adalah bahwa Allah menjaga langit dari runtuh, menjaga bintang-bintang dari jatuh sembarangan, serta menjaga bumi dari bahaya besar yang datang dari luar. Sementara Ibnu Katsir menjelaskan bahwa langit yang terjaga juga berarti Allah menjaga bumi melalui perantara langit, baik dengan cahaya matahari yang ditakar, bulan yang mengatur waktu, maupun atmosfer yang melindungi bumi dari panas, radiasi, dan benda langit. Jika kita renungkan, ini bukan sekadar bahasa kiasan. Atmosfer yang tidak terlihat memang seperti atap transparan, tetapi fungsinya nyata, menjaga kehidupan di bumi. Ada beberapa ayat lain yang memberi isyarat tentang penjagaan langit. 1. Surah Al-Mulk ayat 3-4. "Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan, ma tara fi khalqi lir-rahmani min tafawutin farji'i, al-basara hal tara min futurin." Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ayat ini menggambarkan kesempurnaan lapisan langit. Tafsir modern mengaitkannya dengan lapisan atmosfer yang memang berlapis-lapis. Masing-masing punya fungsi vital. Kemudian dalam surah Al-Jathiyah ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Artinya, segala sistem langit, termasuk atmosfer, bukan hadir secara kebetulan, melainkan ditundukkan untuk menunjang kehidupan manusia. Para mufasir klasik mungkin tidak menggunakan istilah atmosfer atau radiasi kosmik. Namun, ketika mereka menafsirkan kata mahfuzan, terjaga, maknanya sangat luas. Terjaga dari kerusakan, terjaga dari kehancuran, terjaga dari hal-hal yang membahayakan manusia. Kini sains modern menunjukkan bahwa atmosfer benar-benar menyaring bahaya. Lapisan ozon menjaga dari sinar ultraviolet, lapisan mesosfer membakar meteor kecil, magnetosfer melindungi dari badai matahari. Semua ini adalah bentuk penjagaan yang sesuai dengan istilah Quran, mahfuz. Ayat-ayat ini memberi 2 pesan utama. Pertama, pesan ilmiah. Langit yang terjaga adalah sistem nyata yang bisa diteliti dan dipelajari. Kedua, pesan spiritual. Perlindungan itu adalah tanda kasih sayang Allah, agar manusia sadar dan tidak berpaling. Sayangnya, Allah menutup ayat surah Al-Anbiya 32 dengan kalimat وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Namun mereka berpaling dari tanda-tanda itu. Artinya, meskipun bukti sudah jelas, banyak manusia yang tetap tidak mau beriman. Mereka melihat sistem alam yang sempurna, tetapi hanya berhenti pada rasa kagum, tanpa sampai kepada pengakuan akan Sang Pencipta. Jadi, bagian syariat dan dalil ini bukan hanya penjelasan teoretis, tapi benar-benar jembatan yang menghubungkan tafsir klasik dengan pemahaman ilmiah modern. Sejak dahulu, para mufasir menafsirkan kata as-sama saqfan mahfuzan, langit sebagai atap yang terjaga. Dengan pemahaman sederhana, Allah menjaga langit dari kehancuran, dari jatuhnya bintang, atau dari bahaya yang bisa menimpa bumi. Namun, seiring berkembangnya sains, makna ayat ini terasa semakin hidup. Langit yang berlapis-lapis ternyata benar-benar ada. Sains modern menyebutnya atmosfer, yang terdiri dari lapisan troposfer, stratosfer,
mesosfer, termosfer, hingga eksosfer. Masing-masing lapisan punya tugasnya. Ada yang mengatur cuaca, ada yang menyaring sinar berbahaya, ada yang melindungi dari meteor, bahkan ada yang memantulkan gelombang radio agar komunikasi manusia bisa menjangkau jarak jauh. Jika tanpa atmosfer, bumi akan jadi planet mati, terbakar oleh radiasi matahari, dihantam meteor, atau membeku di malam hari. Dalam sejarah, para ilmuwan awal hanya melihat langit sebagai bentangan biru tanpa batas. Baru pada abad ke-17, ilmuwan seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton mulai memahami hukum-hukum gravitasi yang menjaga benda-benda langit tetap pada orbitnya. Namun rahasia atmosfer baru mulai terkuak pada abad ke-19. Joseph Fourier menemukan konsep efek rumah kaca pada tahun 1824, bahwa bumi punya selimut yang menjaga suhu tetap stabil. Kemudian, C.S. Buys-Bellot, tahun 1850-an, mempelajari pola angin dan tekanan udara, membuka jalan bagi ilmu meteorologi modern. Dan pada abad ke-20, satelit buatan manusia akhirnya mengonfirmasi betapa atmosfer bumi bekerja layaknya perisai pelindung. Data NASA bahkan menyebutkan setiap hari sekitar 100 ton meteor kecil masuk ke atmosfer bumi. Namun hampir semuanya terbakar habis sebelum menyentuh tanah berkat lapisan mesosfer. Tanpa perlindungan ini, permukaan bumi akan seperti bulan, penuh kawah dan tidak layak huni. Di era modern, penemuan tentang atmosfer menjadi salah satu pencapaian besar sains. James Van Allen, seorang fisikawan Amerika, pada tahun 1958 menemukan sabuk radiasi Van Allen, lapisan magnetosfer yang menahan partikel berbahaya dari matahari. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa bumi memang dilindungi oleh sistem kosmik yang sangat kompleks. Ironisnya, semua ini baru dipahami manusia setelah ribuan tahun. Padahal Al-Quran sudah menyebutnya dengan istilah sederhana, namun sangat tepat. Saqfan mahfuzan, atap yang terjaga. Yang menarik, meski Al-Quran bukan buku sains, isyarat tentang langit sebagai atap pelindung sudah tercatat sejak 14 abad lalu. Bagi orang Arab Badui saat itu, langit hanyalah kanvas hitam bertabur bintang. Mereka tidak punya teleskop, tidak punya satelit, apalagi teori atmosfer. Namun, ayat ini mengandung kebenaran yang baru dibuktikan belakangan. Inilah yang oleh sebagian ilmuwan Muslim disebut sebagai isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Petunjuk yang seharusnya menambah iman, bukan sekadar pengetahuan. Dengan menyatukan tafsir klasik, bukti sains modern, dan kisah perjalanan para peneliti, kita semakin melihat bahwa langit yang terjaga bukan hanya metafora indah, tetapi realitas ilmiah yang terus membuktikan kebesaran Allah. Dari sini kita belajar bahwa sains bukanlah lawan wahyu, tetapi cermin yang memperlihatkan kebesaran ayat-ayat Allah dalam ciptaannya. Atmosfer bukanlah sekadar kumpulan gas, melainkan rahmat dan penjagaan Allah untuk kehidupan manusia. Sejarah penelitian memperlihatkan perjalanan panjang manusia memahami fungsi atmosfer, mulai dari penemuan ozon hingga riset luar angkasa. Dan setiap temuan baru justru semakin menegaskan firman Allah. Langit itu memang mahfuz, terjaga. Hikmahnya, kita diajak untuk tidak hanya terpukau pada kehebatan sains, tetapi untuk kembali merenungi Sang Pencipta sistem ini. Betapa detailnya Allah mengatur jagat raya, hingga satu molekul pun punya fungsi, dan lebih jauh manusia seharusnya merasa kecil dan rendah hati. Jika bumi saja dijaga begitu sempurna, bagaimana mungkin Allah tidak menjaga hamba-hambanya yang beriman? Langit yang terbentang luas di atas kita bukan sekadar pemandangan indah. Ia adalah atap yang terjaga, bukti nyata kasih sayang Allah pada manusia. Setiap kali kita menatap langit biru atau malam berbintang, seharusnya kita sadar. Ada sistem pelindung yang terus bekerja, tanpa kita sadari, tanpa kita bayar, tanpa kita kontrol. Allah telah berfirman, memberi tanda, dan menantang manusia untuk berpikir. Pertanyaannya, apakah kita masih mau berpaling, atau justru semakin beriman? Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai penguat iman, bahwa ilmu pengetahuan hanya memperkuat apa yang sudah Allah tetapkan dalam wahyu-Nya. Semoga kita menjadi hamba yang lebih bersyukur, lebih tunduk, dan lebih kagum pada Sang Pencipta langit dan bumi. Alhamdulillah sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.